Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih masih bersama dengan Zamir TV. Kita lagi dan lagi saksikan harga-harga mulai merangkak naik. Sudah pemilu, tentu tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana habis pemilu akan banyak sekali orang yang ingin mengembalikan modal yang sudah terbuang, akan banyak sekali orang yang menagih janji tentang upah dari pengusung calon-calon yang selama ini dipromosikan dan telah memenangkan pasangannya. Hari ini Prabowo Subianto, Gibran memiliki gerbong yang begitu panjang. Gibran punya rombongan pendukung yang banyak. Prabowo Subianto juga punya tim yang begitu gemuk, yang kesemuanya ini perlu untuk diberi upah. Mereka pasti ingin meminta balas jasa. Tidak ada makan siang yang gratis, sedangkan makan siang gratis programnya Prabowo saja diberlakukan kalau jadi masih 5 tahun yang akan datang. Jadi tidak ada sesuatu diperoleh dengan percuma. Untuk itu, guna mengakomodasi semua komponen yang terlibat dalam pemenangan calon ini, Prabowo harus menyediakan banyak ruang untuk mereka, banyak anggaran untuk mereka, banyak jabatan-jabatan yang harus dipersiapkan, siapa, peran sebagai apa, dan mendapatkan apa. Langkah ke depan dari Prabowo sebagai pemenang pemilu. Karena sudah pasti Prabowo akan dilantik. Kecurangan pemilu ini, walaupun valid buktinya, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu sendiri, Mahkamah Konstitusi di sana sudah ada paman yang sudah aktif lagi, yang sudah siap untuk membackup lagi. Walaupun kemarin sudah dinonaktifkan, hari ini paman itu memenangkan gugatan di PT UN dan telah aktif di Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi pencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu, pasti akan banyak menerima sandungan. Kalaupun hak angket yang digulirkan ke DPR itu tidak akan mampu untuk menjawab tentang sengketa di kecurangan pemilu. Hak angket itu nanti paling hanya akan mampu untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan keberatan, mengajukan tuntutan supaya Presiden Jokowi dilengserkan. Tetapi dengan lengsernya Presiden Jokowi ini akan membuka jalan bagi Prabowo untuk ringan, untuk kuat dalam pemerintahannya tanpa ada bayang-bayang, tanpa ada beban. Karena pasti hari ini Prabowo masih dalam keadaan belum merdeka, selama masih Presiden Jokowi itu ikut andil, ikut mengatur, ikut mengawal pemerintahannya. Langkah Prabowo adalah bagaimana dia lepas dari kawalan Presiden Jokowi. Ketika nanti sudah lengser Presiden Jokowi, Prabowo punya kemampuan untuk menggunakan hak prerogatifnya kepada siapa yang perlu disingkirkan, siapa yang perlu dia pertahankan. Dan tentu orang-orang Jokowi lah yang akan menghambat gerakan Prabowo, pasti yang pertama akan disingkirkan terlebih dahulu. Termasuk Gibran akan lebih banyak bermain di belakang layar, sebagaimana Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang selama 5 tahun ini tidak kedengaran sepak terjangnya, perannya sebagai Wakil Presiden itu apa yang dibuat tidak ada terdengar. Begitu juga nanti Prabowo akan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengkebiri Gibran ini supaya tidak banyak peran, tidak banyak gerakan, sehingga Prabowo tidak hanya diprediksi menjabat 2 tahun, yang 3 tahunnya Gibran, walaupun ada kabar yang sampai bahwa nanti Prabowo akan meletakkan jabatannya diteruskan oleh Gibran, dia hanya akan memimpin 2 tahun, itu hanya taktik, hanya trik saja supaya lolos. Nanti kalau sudah lolos, dikhianati atau dusta atau pura-pura lupa itu tidak masalah, karena dalam politik itu pada rahasianya seperti itu.
berbohong, berdusta, berkhianat itu sudah lazim. Karena Presiden pun telah mencontohkan seperti itu. Kemarin berkata apa, berbeda yang dibuat. Kemarin bilang akan netral, ternyata tidak netral. Waktu itu bilang tidak akan mencalonkan, akan menghalangi anaknya menjadi calon wakil presiden, tidak setuju. Hari ini malah dicalonkan, malah dirubah undang-undangnya supaya lulus dalam pencalonan. Dan itu sudah banyak bukti kita temukan bahwa bulatnya kata dan perbuatan itu pasti tidak ada dalam dunia politisi. Nah, nanti Prabowo pun andai kata mengkhianati Presiden Jokowi, ya itu perkara yang sudah Presiden Jokowi contohkan. Selanjutnya, gimana sekiranya menyikapi hal tersebut? Kita warga negara Indonesia harus tetap dalam keadaan waras. Kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Walaupun kita punya pemimpin yang tidak mau menjadikan kebenaran sebagai pedoman, kita rakyat harus tetap tidak tergiur oleh bujuk rayu dunia yang sementara ini. Dunia yang hanya 60-70 tahun ini jangan sampai menjadi tempat untuk menipu kita, menipu keluarga kita. Maka kita patut bersyukur apabila kita selamat dari kehidupan yang kotor. Walaupun rezeki yang kita peroleh ini rezeki yang tidak seberapa, pergi pagi pulang sore dapat sesuap nasi, besok mencari lagi. Tetapi kalau kita dihindarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara kotor, dari perkara-perkara yang merusak, dari kebohongan, dari sifat-sifat munafik, dari kehidupan orang-orang yang ambisius menghalalkan segala macam cara, maka kita harus bersyukur kita dijaga diri kita dalam kehidupan yang masih lurus. Begitu kira-kira apa pendapat Anda untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.